Ya Bu. Ini Pak, saya ada yang mau diseringkan, ada yang mau dirundung, yang mau saya utarakan unek-unek di batin saya Ya. tentang murid. Ini Bu. Kenapa Ibu kok ke saya? Kok tidak ke guru yang lain yang lebih senior? Emang tujuan Ibu datang ke saya ada apa? Seperti ini, maaf ya Pak, mengapa saya tidak ke guru yang lain kan yang lebih senior. Nah, ini saya itu ya ada banyak pertimbangan mengapa saya ke Pak Tauhid. Ini Pak Tauhid itu lebih banyak pengalaman keluar juga selain bukan hanya di dalam. Pak Tauhid kita sudah dikirim ke seminar-seminar ya, ke lokakarya, terus apalagi sudah ada pemantapan pembekalan selama jadi guru penggerak seperti itu. Makanya itu mengapa alasan saya tidak mendatangi guru yang lain. Jadi bukan saya meremehkan guru yang lain, tidak Pak. Mungkin Pak Tauhid itu karena lebih banyak pengalaman, itu loh maksud saya. Masalah lebih banyak wawasan karena seringnya ada seminar-seminar, workshop seperti itu. Intinya Ibu ini datang ke saya, semoga masalah Ibu terselesaikan seperti itu. Seperti itu Pak, keinginan saya. Ya. Emangnya Ibu ada masalah apa sih? Nah, seperti ini Pak, suatu saat ya, saya itu kan guru Ya. kelas 1, Ya. ngajar kelas 1. Suatu saat guru kelas 2 itu tidak ada. Dia itu lagi menghadiri rapat operasi. Ya. Begitu saya ngajar di kelas, Masya Allah ramenya kelas 2 itu karena tidak ada gurunya. Ada yang tungkir balik kedengarannya ke bangku-bangku itu. Terus ada yang nangis karena bertengkar dengan teman yang satunya. Saya itu akhirnya seperti setelah menjelaskan di kelas 1, memberikan tugas di kelas 1 ke murid saya sendiri, maka saya melangkah berjalan menuju ke kelas yang berikutnya tadi yang tidak ada gurunya, yang ramainya luar biasa. Terus? Setelah saya sampai di sana, baru saya sampai di depan pintu Pak. Tidak sampai saya masuk, belum saya masuk ke kelas itu. Anak-anak itu herannya ya, yang jadi heran saya tuh anak-anak itu sudah pada diam semua. Yang asalnya cungkir balik, gerabak-gerabak ke bangku itu ya, yang asalnya nangis karena tengkar dengan teman yang lain itu, pada diam semua. Kan bagus kalau diam semua. Apakah seperti itu masalah buat Ibu? Sebetulnya bisa dibuat masalah iya, tidak iya, tapi bagi saya itu tetap jadi masalah. Jadi beban buat saya beban Pak. buat Ibu. Iya, seperti itu. Awal anak itu bertengkar, rame, datang Ibu langsung diam. Langsung diem. Mungkin dicubit sama Ibu. Nah, bagaimana saya bisa nyubit baru saya ada di depan pintu itu? Atau mungkin dimarahin sama Ibu. Pak, kalau sudah sudah bisa memarahi murid itu wajar, misalkan kalau murid diem ya semua karena saya marah-marah karena rame ya. Kalau itu saya baru sampai di depan pintu belum sempat ngomong apa-apa ke anak-anak. Oh, belum masuk langsung diem gitu. Iya, Berarti itu. Ibu merasa itu masalah bagi Ibu ya. Ada apa kok anak-anak langsung diem seperti itu? Ya, jadi yang jadi pertanyaan saya tuh seperti ini Pak, ada dua. Dengan diemnya murid tadi, anak-anak tadi itu, saya tuh mikir, apakah saya ini sebagai guru senior sudah berwibawa di depan murid-murid sehingga begitu saya datang anak-anak langsung diam. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu loh Pak, takutnya begitu anak-anak tuh tahu saya datang, anak itu merasa takut ke saya. Nah seperti itu Pak. Itu yang jadi beban. Kalau yang jadi nomor 1 tadi itu saya ya syukur-syukur Pak ya. Tapi yang beban saya itu yang nomor 2. Yang nomor 2 berarti yang nomor 2 Ibu tuh merasa anak itu takut gitu. Ya syukur alhamdulillah Bu ya. Kalau yang pertama Ibu itu merasa wibawa. Nah, sehingga anak-anak
setelah ibu datang diam. Yang jadi beban buat ibu Yang nomor dua, iya. menganggap murid itu takut sama ibu. Coba ibu renungkan. Dipikir, apakah ibu ada kesalahan sama murid kelas 2? Menurut saya selama ini saya bukan murid saya ya Pak ya. Saya itu ya tidak pernah masalah dengan murid kelas 2. Mungkin sebelumnya ibu marah-marah. Enggak. Saya tidak ngajar kelas 2 selama ini. Kalau ada gurunya saya tidak masuk. Ngajar. Coba ibu pikirkan kembali, kenapa kok bisa anak itu diem waktu ibu masuk. Saya kasih contoh ya, gampang saja. Contohnya hewan aja. Misalkan harimau itu kan buas. Ya. Suatu saat kandang sebelahnya sama-sama harimau. Induk harimaunya tidak. Anaknya ada, kadang 3. Apakah ibu mau membiarkan anak harimau nangis terus? Otomatis tidak kan? Ya, otomatis Bisa. Ini kan itu ya seperti murid saya tadi. Kalau disamperin ke kandang sebelah, anak harimau tersebut apakah langsung sayang sama induk harimau yang baru datang? Apakah langsung dekat? Ya Bu, apakah langsung dekat? Langsung nyusu ke induk harimau tersebut? Ya kalau seperti itu tentunya tidak loh Pak ya. Nah masalahnya Itu ibu sudah pintar. masalahnya seperti ini Pak. Betul kalau tadi itu sama-sama harimau, satu rumpun. Lah anak itu tadi memang butuh makan berupa susu dari induknya ya. Tapi mengapa anak tadi kok tidak langsung artinya langsung menghadap ke induk harimau tadi ya? Berarti harus bagaimana induk harimau itu? Iya, berarti si anak harimau tadi itu paham kalau dia itu memang bukan ibunya. Iya betul. Meskipun dia haus itu ya ditahan. Nah sekarang Harus bagaimana induk tersebut? ya. Berarti Pak, induk harimau tadi mungkin karena jarangnya masuk ke kandang sebelah ya. Jadi anak-anak tuh merasa belum kenal atau belum akrab seperti itu. Jadi meskipun haus ditahan. Ya Pak, paham. Kalau seperti itu, murid saya tadi diibaratkan anak harimau dan induk harimau yang Jadi ibu harus bagaimana? Jadi kalau seperti itu, untuk selanjutnya kedepannya berarti ya saya harus lebih dekat dengan murid yang bukan murid saya saja. Betul. Jadi meskipun hanya sharing atau cerita lebih anak-anak lebih dekat. lebih Jadi kalau dekat agar anak harimau tidak, itu tadi anak harimau tidak merasa tanggung dan canggung. berarti sama ya. Ya Pak, berarti saya itu Kedepannya harus bagaimana? Kedepannya tidak harus fokus ke murid saya saja. Betul itu. Jadi suatu saat saya bisa jalan-jalan ke kelas lain dengan melakukan sharing ataupun Itu pendekatan agar anak-anak tidak merasa terbebani atau takut kalau ada saya datang. Kalau itu misalkan yang nomor Tuh, dua. ibu sudah tahu jawabannya dari masalah ibu sendiri. Ya, Bagaimana ibu perasaan ibu sekarang? Ya alhamdulillah sudah lega setelah masalah saya utarakan ke Pak Taufik. Jadi intinya tujuan saya di sini tuh ingin beban yang ada di pikiran saya tuh terpecahkan. Jadi Pak Taufik dengan memberikan arahan saya sudah bisa memberikan jalan keluar sendiri dari masalah yang saya hadapi.
Oke Pak Thohir, Ya. terima kasih atas penjelasannya, Sama-sama. atas bimbingannya, atas Sama-sama. arahannya. Saya hanya sekedar mengasih jalan saja. Ibu sendiri yang sudah Ya. memecahkan masalah. Jadi dengan adanya gambaran saya sudah bisa mengambil kesimpulan. Ya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Pak Thohir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, baik Pak Thohir yang sebagai coach dan Bu Hotim yang sebagai coaching. Ya, di sini Bu Hotim sudah menyampaikan tujuannya melakukan coaching tadi, kemudian Pak Thohir juga sudah mengidentifikasi permasalahannya dengan baik. Bapak Ibu, baik yang coach maupun coaching ini sudah sama-sama memberikan pertanyaan yang mengarah kepada permasalahan, sehingga rencana aksinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga bertanggung jawab. Jadi kalau saya boleh memberikan kesimpulan, coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Thohir dan Bu Hotim sudah dapat sesuai dengan alur kita yang diinginkan oleh coaching itu sendiri, sehingga Bu Hotim sudah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebenarnya Pak Thohir ini bukan memberikan solusi, cuma mengajak Bu Hotim mencari solusi, artinya solusinya atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi Bu Hotim tidak sadar permasalahan itu, bahwa Bu Hotim itu dibawa oleh Pak Thohir, sehingga Bu Hotim itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah begitu Bapak Ibu, terima kasih atas coaching yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan coaching ini terus bisa dilakukan, baik itu oleh Pak Thohir, oleh Bu Hotim, baik kepada teman sejawat maupun kepada murid-muridnya. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.